Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini bersama saya Puji Lestari? Inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK tengah mengawasi 45 perusahaan yang diduga menyumbang polusi udara di sekitar wilayah Jabodetabek. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rasio Ridosani di Jakarta Rabu mengatakan dari 45 perusahaan tersebut, 24 diantaranya sedang diproses sanksi administrasi dan 8 perusahaan telah dijatuhi sanksi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK terus menggencarkan pengendalian polusi udara, khususnya di wilayah Jabodetabek. Salah satunya adalah mengawasi perusahaan yang diduga menyumbang polusi udara. Hingga 13 September, KLHK telah mengawasi 45 perusahaan. 24 diantaranya sedang menjalani sanksi administrasi dan 8 perusahaan telah dijatuhi sanksi. Meski begitu, beberapa pihak menyoroti soal keterbukaan informasi dari KLHK terkait jenis pelanggaran, sumber pencemaran, serta relevansi antara sanksi dan pelanggaran. Salah satunya adalah aktivis lingkungan Bondan Adrianu. Andaikan saja itu ada data lengkap seperti itu, kita dengan mudah mengontrol ya, monitoring bagaimana sih upaya pemerintah ini tepat sasaran apa enggak. Tidak seperti saat ini, seolah-olah kayak random gitu ya dan menunjuk banyak, tapi datanya tidak ada selain datanya. Menanggapi itu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK Rasio Ridosani di Jakarta Rabu 13 September mengatakan, KLHK memang belum dapat membuka semua hal kepada publik karena ada indikasi tindakan pidana. Ya, kami kan sudah menyampaikan jenis-jenis industrinya kan menyampaikan, semua kan terbuka di ruang publik kan. Nah, nanti kan kalau karena menyangkut beberapa perusahaan ini akan kami lakukan penegakan hukum pidana. Tentu kami juga memperhatikan ya azas-azas praduga tidak bersalah. Tidak mungkin semuanya kami bisa sampaikan ke ruang publik. Selain memantau sejumlah perusahaan, Rasio Rido juga mengatakan KLHK terus memantau perkembangan kualitas udara. Saat ini terdapat 15 stasiun pemantau kualitas udara di beberapa wilayah di Jabodetabek, seperti Lubang Buaya, Bantar Gebang, Bekasi, dan Bogor. Dari hasil pantauan, KLHK menemukan sebagian besar kualitas udara yang diukur melalui Indeks Standar Pencemaran di Jabodetabek masuk dalam kategori sedang dan baik. Hanya ada sekitar 3 hingga 5 titik yang menunjukkan kualitas udara tidak sehat. Rasio menegaskan 15 stasiun tersebut belum pernah menunjukkan kualitas udara yang sangat tidak sehat atau berbahaya. KLHK juga mempersilahkan masyarakat untuk melaporkan perusahaan yang dicurigai menyumbang polusi udara ataupun aktivitas di sekitarnya yang berpotensi mencemari udara. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengajak seluruh pengusaha mebel tanah air untuk berani bermitra dengan industri dan perusahaan-perusahaan di luar negeri demi tingkatkan daya saing. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat menghadiri Indonesia Mebel Design Expo 2023 di AISBSD Tangerang, Banten pada Kamis 9 September 2023. Presiden Joko Widodo mengajak seluruh pengusaha mebel tanah air agar lebih mau membuka diri dan berani untuk bermitra dengan industri dan perusahaan-perusahaan di luar negeri. Menurut Presiden, kualitas mebel buatan Indonesia sudah cukup mumpuni di pasar internasional seperti Eropa, Amerika, dan Cina, mulai dari bahan baku hingga sumber daya manusia, dengan nilai potensi pasar mencapai 766 miliar dolar AS. Namun menurutnya, industri mebel Indonesia masih kalah saing dengan negara-negara di Asia Tenggara seperti Vietnam dan Malaysia yang menempati urutan kedua dan ke-12. Sementara Indonesia berada di peringkat ke-17. Ada sesuatu yang memang harus kita benarkan. Menurut saya, karena kita tidak mau berpartner, menurut saya harus terbuka, mau berpartner dengan industri
perusahaan-perusahaan mebel dari luar, entah dari Eropa, entah dari Amerika, entah dari Cina. Kita harus terbuka. Jangan dimiliki sendirilah perusahaan itu. Presiden Jokowi yang pernah menjadi pengusaha mebel ini berharap industri mebel Indonesia bisa seperti di dekade 90-an saat menjadi primadona dan merajai pameran-pameran di luar negeri. Pemirsa, Kementerian Sosial mendatangkan 34 motor listrik jenis trail hasil pengembangan bersama Institut Teknologi Telkom Surabaya atau ITTS di Papua Rabu 13 Agustus. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengatakan puluhan motor tersebut akan disalurkan ke Yahukimo Puncak Jaya serta Tolikara daerah yang tergolong sulit untuk dilalui kendaraan pengangkut bahan logistik. Sebanyak 34 motor listrik jenis trail telah tiba di Provinsi Papua. Kendaraan buatan anak bangsa ini diyakini dapat memecahkan masalah transportasi, khususnya untuk pengangkutan barang di daerah yang masih tergolong sulit di bumi cendrawasih. Menteri Sosial Tri Risma hari ini di Jayapura Rabu 13 September mengatakan, puluhan kendaraan listrik tersebut akan disalurkan ke Yahukimo, Puncak Jaya, dan Tolikara. Inovasi motor listrik ini pun merupakan hasil kerjasama Kementerian Sosial bersama Institut Teknologi Telkom Surabaya. Menurut Risma, kemampuan motor listrik generasi pertama itu mampu mengangkut beban 200 kg di bagian belakang, serta dapat menempuh jarak hingga 70 km dengan kemampuan pengisian ulang baterai selama 2 jam. Dalam inovasinya, sebanyak 10 stasiun pengisian ulang baterai akan dibangun, dan saat ini baru 1 yang tersedia. Kita coba dulu lah ya, kita coba dulu ada masalah apa, nanti kan kita improve, kita perbaiki gitu kan, nggak bisa terus serta-merta gitu, apakah itu visible apa enggak, karena ini kan baru pemikiranku gitu ya kan, makanya ada tempat box untuk barang kayak gitu, jadi ini kita coba gitu, supaya juga akses antar kampung tadi bisa lebih mudah. Mensos Risma menambahkan, tak tertutup kemungkinan motor listrik hasil pengembangan pihaknya bersama Institut Teknologi Telkom Surabaya ini akan diproduksi lebih banyak lagi agar bisa memudahkan mobilitas perekonomian masyarakat yang bermukim di daerah pegunungan di Papua. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV.
dengan bangga kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern ya untuk masyarakat Jaken sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mas Sony Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibras House Pati Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken. Tentunya berkah buat semuanya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia, setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi, hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Pemerintah bertekad mengembangkan kendaraan listrik, namun di sisi lain sumber listrik masih dominan berasal dari pembangkit energi batubara yang menghasilkan karbon tinggi. Terkait hal ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyiratkan Indonesia akan mengurangi karbon secara bertahap. Promosi kendaraan listrik menjadi salah satu prioritas pemerintah Indonesia. Tujuannya untuk mengurangi emisi karbon, ketergantungan minyak impor, serta mengedepankan ekonomi berkelanjutan. Namun, sekitar 60% listrik Indonesia dihasilkan oleh pembangkit bertenaga batubara. Terkait hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan pada Kamis 14 September mengatakan, pemerintah tidak hanya mengandalkan pembangkit batubara. Saat ini, emisi karbon di Indonesia masih terkendali. Ya, semua kan mix, nggak mungkin juga sekaligus, kan bertahap. Nanti juga kita harus membuat keseimbangan. Jadi, jangan base load-nya ini diganggu cepat. Kita karbon emisinya kan baru 2,3 ton per kapita. Amerika semua itu kan sudah 15-14 ton per kapita. Baseline-nya 4,5. Jadi kita punya room untuk masuk. Jadi mesti paham tuh. Indonesia tengah membidik peluang ekspor kendaraan listrik. Untuk itu pemerintah perlu mengembangkan kendaraan rendah emisi ini sedini mungkin. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menilai Festival Kota Lama 2023 di Semarang layak untuk naik kelas menjadi taraf internasional. Hal tersebut lantaran Festival Kota Lama masuk ke dalam 10 besar Karisma Event Nusantara atau KEN 2023. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan Festival Kota Lama Semarang layak menjadi taraf festival internasional di tahun 2024. Hal tersebut ia sampaikan saat mendatangi Festival Kota Lama Semarang, Rabu 13 September. Festival yang mengangkat tema Heritage in Harmony dan menghadirkan sajian musik, fashion, seni, hingga kuliner ini
masuk dalam 10 festival terbaik Karisma Event Nusantara atau KEN 2023, sehingga layak untuk naik kelas ke tingkat global. Ini angin segar buat Kota Semarang yang luar biasa dalam menciptakan event-event berkualitas bukan hanya nasional tapi layak untuk menjadi event internasional. Harapannya jika ini sudah menjadi event internasional maka Semarang mestinya juga menjadi kota yang membuka penerbangan langsung dari beberapa kota-kota besar di ASEAN. Wali Kota Semarang, Heve Arita Gunaryanti Rahayu, menyatakan siap menjadikan festival terbesar di Semarang itu go internasional di tahun 2024. Sekarang ini Festival Kota Lama jangan hanya sebagai ajangnya secara taraf nasional tapi harus internasional. Sehingga ini menjadi juga satu PR untuk bagaimana di tahun 2024 bisa dijadikan ajangnya ini adalah tingkat internasional. Dan tentu kami masih tetap memohon pada Mas Menteri untuk bisa mengawal, mendampingi dari Kemenpar untuk bagaimana Festival Kota Lama ini menjadi go internasional. Festival Kota Lama 2023 Semarang berlangsung selama 10 hari, dari 7 hingga 17 September. Di hari ke-7, digelar kuliner nostalgia Pasar Sentiling yang menghadirkan beragam makanan Nusantara dengan sistem pembayaran cashless atau non-tunai. Pemirsa, pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud menggelar pentas seni dan pameran Gerakan Seni Masuk Sekolah atau GSMS tahun 2023 Rabu 13 September. Kegiatan yang melibatkan 20 sekolah tingkat dasar dan menengah tersebut untuk memberikan ruang kreativitas kepada peserta didik dalam rangka pelestarian seni dan budaya di wilayah setempat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pontianak menggelar pentas seni dan pameran Gerakan Seniman Masuk Sekolah di Gedung Pontianak Convention Center, Kalimantan Barat, Rabu 13 September. Acara tersebut berlangsung selama 2 hari dengan menampilkan hasil karya dari para peserta yang berasal dari 20 sekolah tingkat dasar dan menengah. Dalam pelaksanaannya, lebih dari 500 pelajar yang sebelumnya telah mendapatkan bimbingan teknis dari pemerintah, berkolaborasi dengan seniman Pontianak, menampilkan kompetensi di bidang tari, seni rupa, teater, seni suara hingga seni sastra. Tujuannya adalah untuk memberikan ruang bagi siswa yang memiliki bakat ya, berkesenian di dalam menampilkan kreativitasnya, keahliannya ya. Jadi semua seni, dan ini didampingi oleh para seniman-seniman Kota Pontianak seperti para pelukis misalnya, dari kerjasamakan para sanggar-sanggar. Gerakan Seniman Masuk Sekolah adalah program yang dijalankan Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang dikemas dalam bentuk ekstrakurikuler. Penerapannya dimulai dari jenjang SD hingga SMA di seluruh Indonesia. Pemirsa, ribuan orang tewas dan setidaknya 10.000 orang hilang di kota Derna, Libya akibat banjir bandang setelah badai Daniel merobohkan bendungan. Korban kemungkinan masih akan terus bertambah. Ribuan orang tewas dan sedikitnya 10.000 orang dikabarkan masih hilang akibat banjir bandang di kota Derna, Libya. Bendungan roboh disebabkan oleh badai besar Mediterania yang meluluh lantakan seperempat wilayah kota ini. Meski keterbatasan alat, petugas dibantu relawan tetap berupaya mengevakuasi jenazah yang tertimbun lumpur dan puing-puing. Diperkirakan banyak korban tersapu banjir dan terbawa hingga ke laut. Menurut keterangan warga setempat, banjir bandang menyapu kota Derna saat warga sedang tidur, sehingga banyak warga tidak siap menyelamatkan diri.
Sementara itu di rumah sakit, sebagian warga yang selamat juga sibuk mencari anggota keluarga mereka yang hilang. Saudara, kerabat, teman hanya bisa mengandalkan ciri-ciri fisik untuk mengenali para korban. اللي حاليا في القسم هذا بالذات 1700 وفاة إلى الآن كيف تم حصرهم؟ نحصروا فيهم موجودين قاعدين في الممرات صوروه تم دفن كلهم اللي يتعرفوا عليه يدفنوه اليوم عشان الناس في بعض الناس لم يتم التعرف عليهم بدينا نصوروا فيهم نحط فيهم في أرقام وندفنوا الجهة الثانية يصوروا وياخذوا في أرقام ويدفنوا 500 واحد الجهة الضفة الثانية الأمور سيئة جدا مستشفى متهالك. Sementara itu, banyak korban yang dimakamkan secara massal meski belum sempat diidentifikasi. Relawan mengaku kewalahan dan butuh bantuan. طبعا ضحايا ان شاء الله ربي يستر ما زال ندوروا على الضحايا قاعدين لكن نتمنى مفزعة الشباب الليبيين اللي عنده اي شهاده ولا اي علاقه بالطب يعني يجي يساعدنا فهمت يعني نحن صار معناها في نقص في التمريض شباب يعني تبذل في مجهود ومستحقين للشباب بتاعنا تمريض باش يجوا يساعدونا والخيره في مختاره الله وان شاء الله سبحانه وتعالى يغفر لهم ويسكن لهم فسيح جنات ان شاء الله وان شاء الله يا رب يلم الشمل على البلاد وبارك الله فيهم طرابلس ومصراتها وزيطن وليبيا كلها وطن واحد. Korban tewas banjir bandang yang melanda Libya ini diperkirakan telah mencapai 6.000 orang. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.